Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Ibu dosen pengampu mata kuliah Kajian Pendidikan Matematika Modern, Ibu Nurma Izzati MPD, dan teman-teman yang semoga dalam lindungan Allah dan dalam keadaan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami kelompok 3. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang HOTS atau High Order Thinking Skill. Perkenalkan, saya sebagai moderator Fani Nurbaiti Fauziah, dan ada Lady Falamita Maftuhah, Kokom Komariah, dan Mukhlis Hibatullah. Oke, kali ini materi yang akan kita bahas itu ada 4. Yaitu yang pertama ada konsep HOTS, yang kedua ada pembelajaran HOTS, dan yang ketiga ada penilaian HOTS, dan yang terakhir adalah contoh soal HOTS. Nah, biar kita nggak terlalu banyak makan waktu, mari kita membahasnya. Baik, untuk materi pertama kita akan membahas tentang konsep HOTS atau High Order Thinking Skills. Apa sih dan bagaimana sih konsep HOTS ini? Nah, HOTS ini merupakan sebuah keterampilan atau biasa juga disebut sebagai keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, itu merupakan sebuah proses berpikir yang mengharuskan murid untuk mengembangkan ide-ide dalam cara tertentu yang memberi mereka itu sebuah pengertian dan implikasi baru. Nah, mengenai konsep HOTS ini biasanya atau lebih familiar dikenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 melalui buku Taksonomi Tujuan Pendidikan atau Taxonomy of Educational Objectives. Nah, dalam buku itu dipaparkan bahwa untuk tahap pembelajaran kognitif itu ada 6 tingkatan, yaitu ada pengetahuan, pemahaman, aplikasi, kemudian ada analisis, ada sintesis, dan evaluasi. Nah, setelah 6 tahapan itu, kemudian selanjutnya ada revisi dari David Reading, Krahold, dan Lorin W. Anderson pada tahun 2000. Nah, revisinya pada taksonomi Bloom tersebut itu berubah sedikit berbeda. Jadinya itu ada revisinya berubah menjadi mengingat atau remember, kemudian memahami atau understanding, kemudian menerapkan atau apply, kemudian ada analisis atau analyze, kemudian ada evaluasi, evaluate, dan ada menciptakan atau creating. Nah, sebenarnya HOTS atau High Order Thinking Skill ini tujuannya apa? Tujuan dari adanya HOTS ini tentunya adalah tentang bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama itu yang berkaitan dengan kemampuan berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, kemudian berpikir kritis, berpikir kreatif dalam permasalahan, kemudian mengembangkan informasi, memilih strategi, menyelesaikan masalah, dan memeriksa kembali dan meluaskan. Kenapa itu menjadi penting? Karena sebagai peserta didik, yang itu artinya mendapatkan pendidikan dari seorang guru dalam lingkup pendidikan, tentunya itu bukan hanya sekadar pengetahuan saja yang akan dia peroleh, tapi tentang bagaimana dia bisa memperoleh pengetahuan itu menjadi sebuah pemahaman yang bisa ia gunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang menghampiri, yang ada dalam hidupnya, yang ada di sekitar hidupnya, di sekelilingnya, seperti itu. Ketika HOTS ini dimiliki oleh peserta didik, tentunya sangat diharapkan bahwa peserta didik bisa menyelesaikan permasalahan yang menghampirinya dengan baik, dengan pemikiran-pemikiran yang bijaksana tentunya. Nah, mengenai konsep HOTS ini, beberapa ahli pun memiliki pendapatnya atau pandangannya masing-masing. Namun secara keseluruhan memang untuk berpikir tingkat tinggi ini atau HOTS ini tujuannya sama, atau bisa kita gabungkan dari beberapa pengertian dari beberapa ahli itu. Nah, diantaranya kita bisa menjadikan sebuah kesimpulan atau ditarik benang merahnya bahwa
bahwa HOTS itu merupakan suatu proses internal yang terjadi di dalam diri seseorang yang ditandai oleh beberapa karakteristik. Apa saja? Itu ada melibatkan lebih dari satu jawaban yang benar, kemudian berbicara dengan tingkat pemahaman, kemudian ditandai dengan tugas yang kompleks, dan ada juga dengan bebas konten dan sekaligus konten relate. Dan kemudian untuk lebih simpelnya, bagaimana kita bisa melihat bahwa peserta didik ini mempunyai keterampilan HOTS, yaitu high order thinking skills, itu dengan bagaimana ia menyelesaikan masalah. Karena semakin rumit masalahnya, kemudian semakin bisa ia menyelesaikan masalahnya, tentu tingkat berpikirnya pun bisa dikategorikan sebagai berpikir tingkat tinggi, seperti itu. Itu mengenai konsep HOTS atau high order thinking skills. Selanjutnya kita akan membahas tentang pembelajaran HOTS atau high order thinking skills. Jika sebelumnya kita sudah mengerti bahwa konsep HOTS atau lebih familiar dengan berpikir tingkat tinggi, di mana ketika seseorang sudah bisa untuk memiliki pengetahuan, pemahaman, kemudian sudah bisa menganalisis, mengevaluasi, bahkan menciptakan suatu hal yang baru untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada dalam hidupnya. Nah, bagaimana dalam dunia pendidikan? Tentunya ada pembelajaran HOTS gitu. Nah, kalau kita tanya teman-teman kita yang ada di sekolah, HOTS itu biasanya lebih familiar dengan soal, atau teman-teman pasti kalau misalkan tanya kepada teman-teman soalnya HOTS atau LOTS gitu, high atau low gitu. Nah, padahal dalam HOTS itu bukan hanya ada dalam soal saja, tapi juga HOTS itu ada dalam pembelajaran. Yang dimaksudnya seperti apa? Artinya pembelajaran yang HOTS itu adalah pembelajaran yang di dalamnya itu mampu untuk menciptakan atau membuat suasana, kemudian menciptakan peserta didik itu yang mempunyai berpikir tingkat tinggi, yaitu HOTS gitu, seperti kemampuan memahami, menganalisis, mengevaluasi, menciptakan, mengidentifikasi suatu pelajaran atau soal-soal dalam pembelajaran yang telah diadakan dalam bidang pendidikan, tentunya dalam lingkup pendidikan, seperti itu. Nah, secara teoritisnya, menurut Borchardt, HOTS merupakan aspek yang penting untuk dikembangkan dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mengembangkan HOTS adalah membekali siswa terampil untuk memberi alasan dan membuat keputusan. Kemudian dari hasil penelitian Murray juga menyebutkan bahwa ketika siswa menggunakan HOTS, maka siswa memutuskan apa yang harus dia dipercayai dan apa yang harus dilakukan, menciptakan ide-ide baru, membuat prediksi, dan bahkan menyelesaikan masalah. Menurut Sapera dan Ofler, mendefinisikan nih bahwa keterampilan pada abad 21 ini sesuai dengan pembelajaran HOTS, yaitu ke dalam 4 kategori. Di antaranya ada berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, itu artinya bisa membuat inovasi-inovasi baru. Berpikir kritis, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan belajar bagaimana belajar atau metakognisi. Kemudian keduanya ada cara kerja, di mana komunikasi dan cara kerja dalam kelompok itu bisa dilihat. Kemudian ketiganya alat untuk kerja, yaitu ada pengetahuan umum dan literasi teknologi komunikasi informasi atau ITC. Kemudian empatnya hidup sebagai warga negara, kewarganegaraan, kehidupan dan karir, dan tanggung jawab pribadi dan sosial, termasuk kesadaran budaya dan kompetensi. Kemudian, apakah HOTS ini sangat sesuai dengan perkembangan pada abad ke-21 ini? Tentunya perkembangan abad 21 ini dengan HOTS sangat-sangat relevan, karena dengan perkembangan teknologi yang sangat amat canggih di abad 21 ini, dengan adanya HOTS, tentunya cara berpikir siswa itu akan lebih luas, kemudian berpikir kreatif dan lebih fleksibel dengan keadaan-keadaan yang bisa berubah dengan cepat dan pesat seperti pada abad ke-21 ini. Nah, dalam pembelajaran ini seperti apa? Dalam pembelajaran HOTS ini ada beberapa hal nih yang harus diperhatikan guru, terutama dalam membentuk peserta didik untuk berpikir kritis atau berpikir kreatif, kemudian problem solving dalam mengambil keputusannya. Di antaranya ada dari beberapa karakteristik itu.
Nah, yang pertama tentang berpikir kreatif. Pertama, berpikir kreatif. Nah, menurut Downing, kreativitas dapat didefinisikan sebagai proses untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari elemen yang ada dengan menyusun kembali elemen tersebut. Nah, guru dapat mengembangkan kreativitas setiap peserta didik melalui pembelajaran di kelas. Nih, diantaranya bagaimana? Diantaranya dengan menerima dan mendorong pemikiran divergen, kemudian memaklumi jika terjadi perbedaan pendapat, mendorong siswa untuk yakin pada keputusan mereka sendiri, menekankan bahwa setiap orang itu mampu untuk berkreasi, kemudian menyiapkan waktu, ruang, dan bahan untuk mendukung tugas mereka, mendorong siswa berpikir kreatif. Selanjutnya, jika tadi berpikir kreatif, selanjutnya dengan karakteristik berpikir kritis. Nah, guru juga harus memperhatikan bahwa menurut Halpern bahwa berpikir kritis terkait dengan penggunaan keterampilan kognitif atau strategi yang meningkatkan kemungkinan untuk memperoleh dampak yang diinginkan. Nah, Noren Faisoyoni mendefinisikan bahwa berpikir kritis adalah proses untuk menemukan apa yang harus diyakini dan apa yang harus dilakukan. Nah, Ennis juga membagi indikator keterampilan berpikir kritis menjadi 5 komponen, yaitu memberikan penjelasan, membangun keterampilan, menyimpulkan, membuat penjelasan lebih lanjut, dan terakhirnya ada mengatur strategi dan teknik. Nah, guru juga dapat melatih keterampilan berpikir kritis dengan berbagai kemampuan, diantaranya peka terhadap pertanyaan kritis yang saling berkaitan, kemudian mampu mengajukan pertanyaan dan menjawab pertanyaan kritis pada saat yang tepat, dan menggunakan pertanyaan dan menjawab kritis secara aktif. Nah, selanjutnya ada problem solving. Menurut Sarko, model penyelesaian masalah itu ada 3 komponen penting yang harus diketahui. Di antaranya ada struktur pengetahuan, fungsi kognitif, dan keyakinan diri. Nah, 4 pengetahuan yang digunakan untuk melakukan problem solving, permasalahan kompleks. Di antaranya ada pengetahuan itu untuk memahami dan menyatakan masalah, pengetahuan strategi terkait pendekatan yang digunakan, pengetahuan tentang konsep dasar dan prinsip, pengetahuan tentang pola dan prosedur yang diketahui. Selanjutnya juga ada membuat keputusan. Jadi kan tadi ada berpikir kreatif, kemudian dari aspek berpikir kritis, kemudian juga tadi tentang problem solving. Nah, terakhirnya ada membuat keputusan. Itu sesuai dengan yang telah disampaikan Rokel, bahwa keterampilan abad 21 yang harus disesuaikan oleh siswa itu ada 4C ya. Itu ada critical thinking and problem solving atau berpikir kritis dan pemecahan masalah. Kemudian yang keduanya ada communication atau komunikasi, ketiganya ada collaboration atau kolaborasi, keempatnya ada creativity and innovation atau kreativitas dan inovasi. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran yang menggunakan Hofstadter sendiri, ada beberapa model pembelajaran yang layak digunakan atau layak diaplikasikan dalam pembelajaran pada abad ke-21 ini. Dan tentunya banyak diimplikasikan ada model pembelajaran project based learning and inquiry based learning. Nah, untuk pembelajaran berbasis proyek itu merupakan model pembelajaran yang menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya dalam kreativitas secara nyata. Jadi, kalau misalkan di sekolah-sekolah untuk pembelajaran project based learning ini memang sesuai dengan HALS, karena dengan project based learning ini itu mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan. Nah, pengetahuan tentunya nanti akan diintegrasikan dengan pengalaman yang di dalamnya juga mengumpulkan sebuah masalah untuk menyelesaikan masalah. Nah, selain project based learning juga ada tadi inquiry based learning, di mana itu merupakan sebuah teknik mengajar di mana guru melibatkan siswa di dalam proses belajar melalui penggunaan cara-cara bertanya, aktivitas problem solving, dan berpikir kritis. Nah, dengan adanya inquiry based learning ini tentunya HOT atau high order thinking skill terhadap siswa akan menjadi lebih
baik atau dimiliki oleh setiap siswa dengan daya atau keterampilan berpikir yang akan lebih baik lagi tentunya. Nah, model-model pembelajaran yang tadi ada project based learning dan inquiry based learning ini memang sesuai dengan HOTS atau yang bisa digunakan pada pembelajaran di abad ke-21 ini. Selanjutnya, dalam pembelajaran HOTS, Stauberg menawarkan sebuah desain berpikir, di antaranya yang pertama mengidentifikasi peluang, yang kedua desain, yang ketiga prototype, yang keempat mendapatkan umpan balik, yang kelima skala dan penyebaran, dan yang keenam presentasi. Materi selanjutnya yaitu penilaian HOTS. Instrumen yang digunakan untuk penilaian HOTS dipilih sedemikian rupa sehingga instrumen tersebut dapat memfasilitasi kebutuhan pemotretan kemampuan berpikir higher order siswa. Penilaian seperti performance test, portofolio, proyek, maupun soal pilihan ganda dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir high order. Penilaian HOTS biasanya dilakukan untuk menilai kemampuan siswa pada ranah menganalisis, mengevaluasi, dan mengkreasi. Langsung masuk ke dalam contoh soal dari HOTS. Pada pagi hari yang cerah, suatu bola raksasa ditempatkan di tanah lapang yang datar. Panjang bayangan bola tersebut apabila diukur dari titik singgung bola dengan tanah adalah 15 meter. Di samping bola tersebut terdapat tiang vertikal dengan tinggi 1 meter yang mempunyai bayangan sepanjang 3 meter. Radius bola tersebut adalah berapa meter? Selanjutnya untuk penyelesaiannya, sesuai dengan yang diketahui dalam soal, maka kita peroleh gambar seperti pada slide. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, pada segitiga ABC diperoleh AC sama dengan akar 10 meter. Segitiga ABC sebangun dengan segitiga EFG, sehingga EF per AB sama dengan FG per BC. Nah, EF di sini yang ditanyakan, jadi AB itu 1, dan FG itu 15, BC-nya 3, sehingga kita dapat EF-nya itu sama dengan 5. Selanjutnya mencari EG, dengan EG per AC sama dengan EF per AB. EG per AC-nya itu kan akar 10, sama dengan EF-nya itu 5 per AB-nya itu 1. Jadi EG sama dengan 5 akar 10. Sehingga didapat panjang dari ED sama dengan 5 akar 10 dikurangi 15. Segitiga EDO sebangun dengan segitiga EFG. Segitiga EDO sebangun dengan segitiga EFG, sehingga OD per FG sama dengan ED per EF. Nah, OD di sini sama dengan R. Jadi R per FG itu kan tadi 15, sama dengan ED-nya itu 5 akar 10 dikurangi 15 dan EF-nya itu 5. Jadi kita dapat R per 15 sama dengan akar 10 min 3 per 1. Jika disederhanakan, maka R sama dengan 15 dikali akar 10 dikurangi 3, sama dengan 15 akar 10 dikurangi 3 dikali akar 10 ditambah 3 per akar 10 ditambah 3. Sehingga hasil akhirnya itu R-nya sama dengan 15 per akar 10 plus 3. Baiklah teman-teman, cukup sekian materi yang dapat kami sampaikan tentang high order thinking skills pada pertemuan kali ini. Jika ada pertanyaan atau hal yang ingin ditambahkan, bisa langsung di kolom komentar atau nanti di Google Meet. Terima kasih atas segala perhatian dan partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.